Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Andira Alia Akana dengan NIM 3011024000220. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang tayamum dan sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, jadi tayamum sendiri yaitu, dari definisi tayamum yaitu pengganti wudhu, yang artinya bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Nah, kapan kita diperbolehkan menggunakan tayamum? Yang pertama, ketika kita sedang sakit dan ketika kita menggunakan air dapat memperparah dari sakitnya. Dan yang kedua, ketika kita menggunakan air, kita dapat menghambat dari penyembuhan penyakit tersebut. Dan yang ketiga, ketika di daerah tersebut tidak tersedia air sama sekali. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan tayamum? Jadi, caranya yang pertama kita menempelkan kedua tangan di meja ataupun di dinding yang ada debu. Dipastikan debunya harus suci. Kemudian niat dalam hati. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian kita usapkan ke wajah kita. Setelah itu kita tempelkan lagi ke dinding ataupun meja yang ada debu. Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa debunya harus suci. Kemudian kita kibaskan. Kemudian kita usap ke dua tangan kita. Nah, kemudian membaca doa tayamum. Selanjutnya yaitu tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Yang pertama yaitu sholat dengan berdiri. Ketika kita masih mampu melakukan sholat dengan berdiri dan tidak membahayakan dari kondisi seseorang, maka kita masih diperbolehkan sholat dengan berdiri. Dan yang kedua, sholat dengan duduk, dimana ketika kita sudah tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri, maka Islam juga memperbolehkan sholat dengan duduk. Dan yang ketiga, sholat dengan berbaring. Ketika kita tidak mampu untuk duduk, maka kita boleh berbaring dan dengan cara menghadap kiblat. Setelah itu, yang keempat, ketika kita sudah tidak bisa sholat dengan berdiri, kemudian tidak bisa sholat dengan duduk, tidak bisa sholat dengan berbaring, maka Islam juga memperbolehkan kita sholat dengan bahasa isyarat. Dengan cara bagaimana? Yang pertama kita tetap suci, kemudian menghadap kiblat, membaca niat, dan dengan bahasa isyarat ketika kita ruku kita harus menundukkan kepala seperti ini, dan ketika kita sujud kita juga harus menundukkan kepala lebih rendah dibandingkan dari yang ruku tadi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sholat itu tidak pernah gugur bagi seorang muslim yang masih berakal dan masih sadar. Kemudian yang kedua, orang sakit juga tetap bisa menjaga kesuciannya. Ketika tidak bisa menggunakan air, maka Islam juga memperbolehkan menggunakan tayamum. Kemudian bila orang tersebut sudah bisa menggunakan air kembali, maka dianjurkan kembali dengan cara bersuci menggunakan wudhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduklah, dan jika tidak mampu maka berbaringlah. Hadis riwayat Muslim. Sedikit pesan edukasi dari saya, sakit bukan alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah, melainkan Islam sudah memberikan kita kemudahan untuk bersuci menggunakan tayamum. Kemudian pelaksanaan sholat-sholat ketika kita sedang sakit, maka lakukanlah sholat dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.